Tidak. Udah. Jadi saya ulang dari awal ini. Oke. Iya Pak, kalau bisa. Nggak bisa. Kenapa baru bilang Astajim? Baru berhenti Pak. Jadi Dena tadi mau putus. Oke, kita mulai. Kita ulang. Langsung aja dari sungai ya. Jadi gini, untuk sungai, misalnya kita mau mencari penggunaan buffer, misalnya dalam tata ruang atau tools analisis spasial proximity analysis atau analisis jarak, itu bisa digunakan dalam penentuan sempadan sungai misalnya. Dalam sempadan sungai tujuannya ialah untuk mengetahui kawasan lindung. Nah, yang pertama ialah kita memasukkan data sungai. Nah, caranya ialah kalau misalnya kalian pusing nih, yang mana bagaimana caranya cari data sungai? Cari tools search. Nah ini nih search. Yang ada gambar bola dunianya tuh. Search. Nah, saya pin. Kenapa? Kalau misalnya kalian klik yang ini, yang kanannya search, yang ada kayak toolbox warna merah, logo warna berangkas warna merah, itu yang kalian klik, lama terbuka atau bisa-bisa laptop kalian crash. Jadi mending tools-tools yang sering kalian gunakan itu hafal memang nih. Misalnya untuk tools overlay apa, kemudian untuk tools memotong apa, untuk tools buffering apa, nanti hafal memang nih. Atau misalnya ada tools yang kalian ingin gunakan, cari saja bahasa Inggrisnya apa, kemudian cari di search. Misalnya saya ingin mencari apa ya, potong bahasa Inggrisnya apa, clip. Ada clip. Atau saya mau gabung bahasa Inggrisnya apa, merge. Apa berganti saya merge ya? Gabung apa ya? Clip. Gabung bagaimana tulisannya itu gabung? Merge. Lupa ya. Merge. Nah ini, merge. Kemudian untuk membuat kotak-kotak seperti jaring ikan. Net atau netfish ya? Fishnet. Ada tuh. Jadi ada semua tuh. Jadi yang jelasnya kalau misalnya ada yang kalian pikirkan, misalnya saya mau lakukan ini, cari saja bahasa Inggrisnya, kemudian terus di search. Tetapi untuk tools yang sering kalian gunakan, nantinya hafal memang namanya apa supaya tidak pusing. Oke lanjut, sorry tadi intermezzo. Lanjut, kita mau mencari dan menentukan sempadan sungai kanan kiri. Untuk di peraturan RDTR nomor 16 tahun 2018, itu untuk sungai yang memiliki kedalaman di atas 15 meter, sempadan sungai itu 30. Kanan kiri 30, yang kanan 30 meter, kiri 30 meter. Caranya ialah kita tulis buffer, kemudian buffer analisis. Selanjutnya ialah, nah ini ada dua cara untuk mengimport fiturnya di toolbox-nya ini, toolbox informasi. Yang pertama ialah tanda panah bawah ini. Langsung bisa pilih sungai atau bisa langsung drag dari sini ke sini. Selanjutnya masukkan lokasi untuk menyimpan filenya di mana? Di sini misalnya sempadan sungai 30 meter. Save. Unit bisa meter, sentimeter, kilometer. Saya usahakan di sini, saya sarankan sering menggunakan satuan meter. Kenapa kita sering menggunakan satuan meter? Karena sistem koordinat kita ialah UTM, Universal Transmutator. Universal Transmutator itu dia satuannya meter. Atau misalnya kalian ini di sebelah kanan bawah nih. Warna merah ini. Nah, ratusan meter tuh. Yang di kanan sudut bawah kanan bawah. Ratusan meter. Jadi ketika kalian ingin menganalisis sesuatu di ArcGIS, seringlah gunakan satuan meter. Nah, sini kita tulis 30 meter, karena tadi kita akan membuat sempadan sungai, kanannya 30 meter, kirinya 30 meter. Nah, di sini ada set type. Set-nya ini
offset only itu akan keluar jika kita hanya memasukkan bentuk area atau poligon. Ketika kita memasukkan point atau kita memasukkan line, itu offset only-nya nggak ada opsinya. Kita gunakan offset only. Kemudian opsinya itu cuma round ketika dia area. Soalnya metodenya planar atau geodesic. Nah, planar kita gunakan ketika kita menggunakan sistem referensi UTM. Sedangkan geodesic kita akan menggunakan metode buffer geodesic ketika satuan kita geografis atau latitude longitude. Lebih gampangnya itu kalian biasa kalau misalnya buka Google Map, itu biasa koordinat itu yang dikasih geografis. Kalau di Makassar misalnya 119 00 kutip atas 002 kutip atas titik 000. Kemudian untuk latitudenya itu -5 titik sekian-sekian kutip atas 1, kemudian sekian-sekian kutip atas 2. Nah, yang kita gunakan ya planar. Kenapa planar? Karena planar itu cocok digunakan untuk sistem referensi UTM. Kita pilih planar. Di soft type, nah di soft type ini, di soft artinya itu menggabungkan. Jadi, yang saya sebutkan tadi ada beberapa atribut. Atribut itu yaitu tadi saya tadi klik kanan kemudian klik atribut, muncullah kayak kotak-kotak Excel itu. Nah, itu atribut-atribut dalamnya itu. Nah, ketika kita melakukan buffer, yang kita lakukan di solve, kita gabung semua itu supaya nanti tidak terhambur hasil buffernya. Nah, di sini kita coba all. Di sini anukan saja, normalkan aja. Di solve ini, kalau misalnya kalian mau checklist, di sini, kalian pilih ini list, tapi kita pilih all aja. Jadi nanti semua data-data ini di solve. Oke. Jadi, nah sempadan sungai 30 meter kanan kiri. Nah inilah yang disebut sebagai kawasan lindung kota. Jadi nanti pada waktu kalian merencanakan pola ruang, data ini yang dimasukkan dalam petanya. Terus pertanyaannya, jika ada rumah yang berada di sempadan sungai ini, bagaimana? Nah, inilah nanti ada peraturannya pemerintah. Daerah mana saja yang bisa dijadikan sebagai kawasan perumahan, atau misalnya ke daerah ini yang bisa dijadikan perumahan apa saja. Karena nanti ada yang namanya insentif dan disinsentif dari pemerintah. Misalnya, bangunan yang berada di sempadan sungai itu pajaknya lebih tinggi dibandingkan bangunan yang tidak berada di sempadan sungai 30 meter ini. Jadi itu lebih ke arah insentif dan disinsentif. Jadi ini selesai buffer analisis untuk vector base. Kita belum memasuki analisis jarak berbasis raster. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau misalnya yang lain, saya berikan contoh lain. Kita ingin menganalisis sempadan sungai. Saya coba cari datanya dulu. Sempadan pantai. Makassar. Waduh, udah jam 11:30 baru kita. Agak telat mulai ya, sorry. Nah ini sempadan sungai. Sempadan pantai. Sempadan pantai ialah 100 meter. Kita coba buat sempadan pantai. Menggunakan apa? Ya buffer analisis. Buffer analisis. Kasih masukkan garis pantai, kemudian lokasinya misalnya sempadan pantai 100 meter. Dia ketika kalian menulis nama harus gunakan underscores. Mengapa menggunakan underscores? Karena basis dari ArcGIS ini ialah bahasa Python. Bahasa Python artinya itu tidak ada spasi ketika menggunakan nama file. Jadi untuk mengatasi atau ini untuk menampilkan spasi ketika kita menuliskan nama di ArcGIS atau misalnya di QuantumGIS dan file dan software GIS lainnya itu diganti dengan underscores. Jadi sering ingat hal tersebut.
Sempadan pantai 100 meter, kemudian, nah ini, di sebelah kanan saja yang kita perlukan, kan di sebelah kirinya ialah pantai. Kita tidak usah menentukan buffer dari ke arah lautnya. Yang kita tentukan ialah ke arah daratnya. Nah ini kemudian flat aja. Planar, dissolve, all. Oke. Nah ini adalah daerah sempadan garis pantai yang semestinya dijadikan sebagai kawasan lindung sempadan pantai yang 100 meter. Nah, bagaimana jika ada seperti ini? Ada kawasan yang berada di sempadan pantai. Nah itu, kembali lagi ada peraturan disinsentif dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Anggi Aziza, mengerti, Ji? Iya Pak, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saya lihat ulang lagi di record tak. Iya, mudah-mudahan terrecord, Ji. Kemarin saya lupa. Biasa kalau di close masalahnya saya lupa, ternyata di record. Saya close semua biasa. Tapi ya, mudah-mudahan enggak, Ji. Oke, lanjut. Kita lanjut di analisis jarak berbasis raster atau proximity analysis yang nama toolsnya itu Euclidean distance atau jarak yang berurutan. Oh ini juga saya lupa. Selain buffer, sorry kita kembali. Ada namanya multiple ring buffer. Caranya gimana? Multiple ring buffer itu. Nah ini misalnya kita kembali ke sempadan pantai. Waktunya multiple. Jaraknya berapa? Nah, di sini kita kasih masuk beberapa jarak. Misalnya kita mencari jarak 10 meter, kemudian tambah 60, tambah misalnya 100, tambah 150. Unitnya apa? Meter, jarak, dissolve, all. Oke. Nah ini. Jaraknya langsung berupa data ordinal. Jadi ada yang jarak 30 meter. Nih, untuk membuktikannya coba kita lihat. Yang kalian perhatikan itu yang ini ya. Nah, 30 meter. Kemudian jarak dari sini ke sini itu 60. Sini ke sini itu 100. Sini ke sini itu 150. Jadi kayak gitu. Sekarang kita lanjut. Kok ada ini ya? Caranya hapus. Untuk menentukan jarak berbasis raster atau nama toolsnya ialah Euclidean distance. Yang pertama itu selesai sini. Euclidean. Coba kita masukkan jarak dari sungai, pantai. Enggak usah pantai, sungai aja. Sorry. Sungai kita masukkan. Euclidean sungai. Ingat,
Di sini kalian ketika ingin mengolah data kemudian outputnya ialah data raster atau yang berbasis pixel, yang itu pixel kotak-kotak kecil, itu kalian harus sering menggunakan titik TIF atau format output data yang ingin didapatkan. Misalnya data raster yang ingin didapatkan, jadi di belakangnya itu TIF. Save. Maksimum nggak usah, kemudian output cell size atau ukuran size-nya kita di sini. Ingat, satuan terkecil dari raster ialah pixel. Nah, di sini mau ukuran pixelnya berapa kali berapa? Misalnya kita mau cari yang 10 kali 10, terus aja di sini 10. Oke. Nah, ini dia jarak dari jalan. Ini datanya, meskipun di sini terlihat data ordinal, ini kan dia nilai datanya kan adalah data ordinal, tetapi sebenarnya dia adalah data interval. Untuk melihat apakah dia benar-benar data interval, coba kalian close yang ini, kemudian panggil ulang. Tadi di mana nih? Analisis struktur dan pola informasi. Yang mana tadi? Euclidean di sungai. Yes. Nah, di sini kalian lihat. Datanya berupa data interval. Nilai datanya berupa nilai data interval. Nah, ini. Coba kita ganti tampilannya. Yang mana ini bagusnya? Ini ya. Semakin dekat dengan merah atau sungai, saya ganti jelek warnanya. Yang mana nih? Warna mana maksudnya? Ini aja. Semakin warna merah, itu lokasinya itu semakin dekat dengan sungai. Sedangkan semakin biru, itu lokasinya semakin jauh dari sungai. Nah, ini. Kayak gitu. Ini ialah analisis jarak berbasis berbasis raster base, yang dimana terusnya itu Euclidean distance. Jadi caranya Euclidean distance ini gimana? Apa bedanya dengan buffer? Euclidean distance ini langsung mengkalkulasikan semuanya. Jadi tidak kita tentukan jarak dari sungainya 100 meter, tidak. Tetapi dia langsung mengkalkulasikan seluruh area yang berada pada data yang kita masukkan. Misalnya sungai. Ternyata daerah sini, dia tuh, dari sini, itu rata-rata merah. Mengapa? Karena ada jarak dari sini, dihitung juga jarak dari sini.